Bab 270, turun. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Terlepas dari keterkejutan awal yang telah mengalahkan semua orang yang tertinggal di kereta luncur saat monster kolosal itu menjulang di atas kami, tidak butuh waktu lama bagi para pendaki untuk kembali ke dunia nyata. Namun, berkat peringatan kedua Regis, saya adalah satu-satunya yang mampu bereaksi tepat waktu untuk sepenuhnya menghindari ujung lebar ekor binatang itu. Semua orang terlalu fokus pada wajah anehnya. Waktu sepertinya melambat ketika saya menyaksikan rangkaian peristiwa terungkap setelah nyaris tidak menyingkir. Ekor kasar binatang itu patah, menghancurkan kereta luncur seperti ranting. Taegen entah bagaimana nyaris tidak bereaksi pada waktunya untuk mendorong Caira keluar, hanya untuk dihancurkan bersama Trider di bawah ekor besar itu. Gelombang kejut dari kekuatan yang dihasilkan oleh hantaman itu menyebarkan kami yang tidak berada langsung dalam jangkauannya. Ayo pergi, Regis mendesak. Tapi mataku beralih antara Daria dan Caira. Keduanya tidak sadarkan diri, dan keduanya jatuh dari bumi yang bangkit yang sebagian besar aku curigai sebagai tubuh binatang raksasa ini. Regis, dapatkan Daria, saya mengirim dengan nada memohon. Gelombang emosi naik hanya untuk menghilang saat rekan saya mengerang. Terlepas dari situasinya, sebuah senyuman muncul di wajahku ketika aku melihat Regis melompat keluar dari tubuhku, bentuk serigala bayangannya berlari menuju Daria yang tidak sadarkan diri. Sementara itu, saya melepaskan pembatas yang telah saya paksakan pada diri saya sendiri, meledak dalam selubung aether saat mata saya melihat situasi yang ada. Rekan setim Daria tidak terlihat dimanapun sementara genangan darah menyebar dari bawah ekor kasar itu. Aryan, bagaimanapun, telah berhasil menghindari sepenuhnya terlempar dengan menggantungkan pedang bercahaya yang tertanam di sisi tubuh Titan, wajahnya berdarah dan lengan bebasnya ditekuk pada sudut yang mustahil. Aku membersihkan jarak antara aku dan Caira yang jatuh, wajahnya hilang dalam tirai rambut biru tua. Saya hampir tidak berhasil meraih pergelangan kakinya saat saya menggantung di tebing bumi yang bangkit, lebih kesal pada diri saya sendiri daripada saya dengan situasinya. Berapa banyak pilihan lagi yang akan saya miliki jika saya bisa menggunakan mana? Aku bisa terbang dengan selamat dari bahaya, neraka, aku bisa menghindari ini sama sekali. Sebelum aku bahkan bisa menarik Caira dan diriku kembali, bagaimanapun, aku melihat ke atas untuk melihat mata ungu Titan itu menatap ke arahku. Dan berputar-putar di dalam rahangnya yang tertekuk adalah bola besar mana keperakan yang diarahkan langsung ke kami. Saya bisa merasakan jantung saya berdebar kencang saat saya mempertimbangkan pilihan saya. Bisakah saya menarik kami dan berlari cukup cepat untuk menghindari serangan itu? Berapa lebar ledakan itu? Apakah saya bisa menghindarinya jika saya melepaskan Caira? Atau haruskah saya melompat dari tubuh binatang yang curam ke tanah yang kokoh? Mengutuk pelan, aku melemparkan Caira ke tepi tebing dan menarik diriku ke atas tepat saat Titan itu melepaskan serangan nafasnya. Caira terbangun setelah mendarat di tanah, benar-benar bingung mengapa aku tiba-tiba mengangkatnya dan menyampirkannya ke bahuku. Apa arti dari kata-katanya gagal saat cahaya putih terang menyinari area sekitarnya. Aku menoleh ke belakang untuk melihat ledakan mana menghancurkan semua yang ada di jalurnya saat itu mengeluarkan dengungan melengking. Bisakah kamu lari? Tanyaku saat kami melewati kereta luncur yang rusak. Aku memperhatikan bahwa sementara sisa-sisa Trider bisa dilihat di kolam berdarah tempat ekor binatang itu menyerang, aku tidak bisa melihat tanda-tanda Taegen. Tidak, setidaknya pergelangan kaki kiriku sepertinya retak, katanya tanpa basa-basi. Sinar destruktif dari mana murni terus mengejar kami saat aku terus berlari di permukaan rusak dari tanah yang ditinggikan yang bertumpu di atas tubuhnya. Kalau begitu lakukan sesuatu. Kalau tidak, lebih baik aku membiarkanmu pergi. Petik 2. Aku bisa merasakan Caira tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya di sekitarku pada kata-kataku, tapi dia tetap diam saat kami mendekati ujung jauh dari platform berbatu. Aku tidak, pendaki bermata merah itu menjerit ketakutan saat aku melonggarkan cengkeramanku di sekelilingnya, mengancam untuk meninggalkannya. Saya tahu ketika saya menyaksikan pertarungannya di gelombang sebelumnya bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Seiring dengan fakta bahwa dia memiliki dua pengawal yang sangat kompeten yang ingin berkorban untuknya, menyelamatkannya tidak keluar dari kebaikan hati saya. Baik, dia mengalah, kukunya yang berisi mana menggali ke dalam kulitku saat dia bertahan untuk hidupnya. Terus berlari. Tidak ada tempat untuk lari. Aku balas, tepi tebing semakin dekat. Caira tetap diam karena saya merasakan kekuatan yang tidak menyenangkan membangun dalam dirinya yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Percaya padanya, saya menavigasi menjauh dari ledakan kehancuran yang mendekat saat tanah yang semakin berkurang menjadi lebih tidak stabil. Mencapai ujung jauh dari tanah yang ditinggikan di atas monstrositas ini, saya memusatkan semua aether saya ke kaki dan punggung saya dan mendorong dengan semua kekuatan saya. Tanpa sihir angin untuk mengarahkan hambatan udara, saya hanya bisa mengertakkan gigi dan menahan dinding tebal angin yang mendorong tubuh kami saat kami berlayar tinggi di udara. Saat kekuatan mengancam mulai tumbuh lebih kuat di sekitar Caira, yang masih tersampir di bahuku, aku melihat kembali ke penjaga yang telah berdiri dari tanah tepat di bawah kami. Saya pikir benar-benar berdiri di atas binatang raksasa itu dan melihatnya dari dekat akan mempersiapkan saya untuk pemandangan itu, tetapi saya salah.
Terlepas dari semua mana bis yang telah saya temui dan lawan selama bertahun-tahun di Dicaten, saya membutuhkan beberapa saat untuk dapat mulai memahami makhluk ini sebagai satu entitas. Otak saya hanya tidak ingin percaya bahwa mungkin ada sesuatu yang seperti ini. Besar. Makhluk itu kira-kira setinggi menara yang memegang sumber tenaga, tapi tampak sangat kecil dibandingkan dengan panjang dan lingkar tubuh binatang itu secara keseluruhan. Dari jarak sejauh ini, monster kolosal itu mengingatkanku pada naga besar yang kehilangan sayapnya. Baik ekor dan lehernya yang panjang melekat pada tubuh kasar yang bisa disalahartikan sebagai gunung kecil dari dekat. Penopang beratnya adalah 6 kaki, masing-masing setebal lehernya. Caera, aku meraung saat sinar berkilauan yang masih meletus dari mulut binatang raksasa itu naik di jalurnya saat kami mulai turun. Di ketinggian tempat kami melompat dan kecepatan turun kami, aku tidak percaya diri untuk bertahan dari dampak kejatuhan apalagi serangan nafas binatang buas itu terus mendekati kami. Memutar tubuh saya di udara, saya berbalik untuk menghadapi monster itu saat saya mulai memusatkan semua aether saya ke telapak tangan kanan saya. Saya tahu pancaran aether murni yang telah saya pelajari di zona platform bercahaya tidak akan cukup untuk melawan serangan binatang itu tetapi saya tidak punya banyak pilihan. Caera tetap diam dan diam saat dia tergantung di bahuku. Saat kami berdua akan terseret ke dalam gelombang pasang mana yang merusak dan saat aku akan melepaskan seranganku sendiri, Caera menggeliat dalam genggamanku. Dia mengaitkan satu tangan di leherku untuk menjaga dirinya tetap stabil saat dia mencabut pedangnya yang melengkung dari item dimensi. Aku menghentikan seranganku tepat pada waktunya untuk menyaksikan aura hitam yang menyala-nyala membungkus pedang merah saat dia mengayunkan ke bawah. Bilahnya yang dulu berwarna merah memanjang menjadi bulan sabit hitam menyala yang memotong kerucut putih yang bersinar dari kehancuran, memutuskan dan menciptakan jalur yang cukup lebar bagi kita untuk jatuh sebelum api hitam memudar. Menilai dari bagaimana jalur serangan monster itu berlanjut, aku tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengubah arahnya kembali ke arah kami. Caera merosot, lengan kirinya masih melingkari leherku saat dia menyingkirkan pedangnya. Aku tidak akan bisa melakukan itu lagi, katanya, suaranya nyaris tidak terdengar di antara embusan angin. Ada begitu banyak pemikiran dan pertanyaan yang melintas di kepala saya ketika saya mencoba untuk membuat kepala atau ekor keluar dari situasi ini, tetapi saya memaksa diri untuk mengesampingkan itu untuk saat ini dan fokus untuk keluar hidup-hidup. Regis, kamu di mana? Saya bertanya. Aku mendapatkan Daria dan menggunakan ekor penjaga untuk turun ke tanah, tapi kurasa aku tidak bisa sampai padamu tepat waktu. Iklan. Rencana untuk menggunakan formulir tantangan untuk mengurangi beberapa dampak dari jatuh tidak akan berhasil. Tidak ada pilihan lain selain menggunakan sinar aetherik. Meskipun menggunakannya untuk melawan serangan nafas monster adalah harapan orang bodoh, menggunakan kekuatan ledakan mungkin cukup untuk menghentikan kecepatan kejatuhan kami sehingga dampaknya tidak akan membunuh kami berdua. Tentu saja, menggunakannya juga bisa berarti menguras semua cadangan aether saya dan mati karena Regis tidak cukup dekat untuk sampai di sini tepat waktu. Mengesampingkan keraguan yang mengaburkan pikiranku, aku fokus pada seni aether. Sepertinya Caera tahu bahwa aku akan melakukan sesuatu karena dia semakin erat memelukku. Cadangan aether saya agak meningkat sejak 2 percobaan pertama saya di Aetheric Beam, tetapi karena akibat yang ditimbulkannya dan berada di zona berbahaya seperti itu, saya tidak memiliki kesempatan untuk menguji serangan itu lagi. Menghembuskan napas dalam-dalam yang tersesat oleh angin, aku memusatkan sebagian besar aetherku untuk memperkuat lengan, bahu, dada, dan tulang punggungku sehingga tubuhku dapat menahan beban. Aku bisa melihat tanda ungu seperti rune keluar dari telapak tanganku dan menyebar melalui jemariku. Mengarahkan kedua telapak tanganku ke tanah, selebar bahu, saat kami terjun lebih dekat ke tanah, aku menunggu sampai aku cukup dekat. Akhirnya, hanya 50 kaki di atas tanah, saya melepaskan sinar aetherik. Raungan dalam bergema saat semburan api ungu meletus dari telapak tanganku dan ke tanah. Saya segera merasakan lengan, bahu dan punggung saya protes tetapi saya tetap teguh. Platform yang pertama kali memungkinkan saya untuk membuka kemampuan ini secara alami telah mengeluarkan aether dari tubuh saya. Sekarang saya tidak lagi terpengaruh oleh efek itu, kendali yang saya miliki terhadap seberapa banyak aether yang harus dikeluarkan jauh lebih besar. Jari-jariku memaksa ledakan eterik untuk tetap fokus ke depan daripada meledak. Bahkan dengan tubuh saya diperkuat oleh aether, saya tahu bahwa lengan saya sudah mulai patah dan cadangan aether saya menipis dengan kecepatan yang menakutkan. Tetap saja, saya bisa merasakan kami melambat, dan hanya ketika saya mulai menurunkan output aether dan kebisingan yang ditimbulkannya semakin pelan sehingga saya menyadari Caera menjerit saat dia memegangi saya seperti bayi koala. Bersiaplah untuk menghadapi benturan. Aku meraung saat aku berbalik menghadap ke langit, memastikan bahwa aku akan menjadi orang yang mendarat lebih dulu saat kami menabrak tanah sambil membungkus kami berdua sebanyak yang aku mampu. Pada saat saya sadar, saya tahu bahwa saya belum pingsan selama itu oleh awan, kotoran dan debu masih naik dari kawah yang saya tabrak. Tubuhku terasa seperti dicabik-cabik, dibakar kembali, dan kemudian terkoyak lagi, tidak ada satu bagian yang lebih sakit dari yang lain. Butuh semua kekuatan mental saya untuk tidak pingsan lagi, tapi setidaknya Caera bernasib lebih baik. Dia masih tidak sadarkan diri tetapi dia bisa menggunakan sisa mana untuk melindungi tubuhnya dari bahaya yang fatal.
Saya bisa merasakan sedikit cadangan yang tersisa dari inti aether saya sudah memperbaiki tubuh saya, tetapi saya tidak bisa tenang. Tanah bergetar di bawahku, tumbuh lebih kuat dengan setiap dentuman dalam yang menggema di kejauhan. Saya merasa bahwa itu adalah wali yang mendekati kami. Arthur, suara serak menggeram dari tepi kawah. Itu adalah Regis dengan Daria yang menunggangi punggungnya. Regis, kataku sebelum batuk seteguk darah. Daria tersentak saat dia melepaskan diri dari Regis. Fritra yang penuh kasih, bagaimana dia masih hidup? Mereka berdua berlari ke arahku dan sebelum Regis dan aku bisa melakukan apapun, Daria telah membentuk botol kaca dari cincin dimensinya dan menempelkannya ke mulutku. Minumlah ini, kata Daria sambil membungkuk lebih dekat dan mengangkat kepalaku. Sebuah emblem instiller membuat ini. Ia menggunakan mana di tubuhmu untuk menyembuhkan lukamu. Petik 2. Tidak bisa, aku berhasil tersedak. Tidak akan bekerja. Alis tipisnya berkerut dalam kebingungan sebelum ekspresi kesadaran menyapu dirinya. Oh, kamu tidak bisa. Lega karena dia mengerti, mataku terpejam. Regis, aku butuh sedikit aethermu jika aku ingin. Pikiranku terganggu oleh sensasi lembut yang menekan bibirku sebelum cairan hangat masuk ke mulutku. Mataku terbuka lebar untuk melihat mulut Daria terkunci di bibirku, matanya tertutup dan pipinya merah. Tanpa kekuatan bahkan untuk mengangkat tangan saya pada saat ini dan upaya saya untuk memalingkan wajah saya sia-sia saat dia menahan kepala saya di tempat, saya terpaksa menelan apapun yang ada di dalam botol itu. Daria akhirnya menarik diri. Ketenangannya hilang dari wajah merah padamnya. Aku tidak punya pilihan karena kamu tidak memiliki kekuatan untuk minum. Semburan rasa sakit meledak dengan setiap batuk yang saya paksa keluar. Kamu, botolnya tidak akan. Karena tuanku dengan fasih mencoba menjelaskan, itu bukan karena dia tidak bisa meminum obat mujarab sehingga kamu dengan murah hati memberinya makan, tetapi itu tidak akan berhasil padanya, Regis menjelaskan dengan ekspresi geli yang mengganggu. Daria tetap bingung saat aku menembakkan tatapan tajam ke serigala hitam dan ungu itu dengan tatapan tajam paling dingin yang bisa kukumpulkan. Seringai sinis tetap terpampang di rahang taringnya saat dia terjun ke tubuhku. Aliran energi dingin menyebar dari inti saya dan saya bisa merasakan tubuh saya pulih. Anda mendapatkan ciuman gratis bersama dengan layanan pemulihan saya. Aku akan bilang kau berhutang padaku, Regis mencibir. Gigit aku menjawab dengan tajam, tapi senang diganggu olehnya lagi. Dengan bantuan Regis, saya dapat pulih cukup untuk bangkit kembali seperti bumi bergetar sekali lagi. Jangan mati untukku, putri, Regis mengirim, suaranya lemah. Istirahatlah, sobat, kataku, nyaris berhasil mendorong diriku berdiri. Melihat sekilas ke arah Caira, yang lukanya menjadi lebih baik setelah Daria memberinya obat mujarab lagi, aku mengulurkan tangan. Membuka gesper yang menahan sarung kulit dan belati di pinggangnya, aku mengikatnya sebelum memanjat tepi kawah. Amankan dia, saya punya beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan padanya. Petik 2. Kemana kamu pergi? Daria bertanya. Kamu tidak berpikir untuk benar-benar melawan benda itu, kan? Tidak, jawab saya. Aku sedang berpikir untuk membunuhnya.